Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya mahasiswa atau penonton sekalian? Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi dengan rekan-rekan. Materi yang akan saya sampaikan adalah analisis buffering. Analisis buffering ini cukup penting ya untuk dipelajari atau dikuasai dalam pekerjaan analisis geospasial. Dan masih seperti biasa, software yang akan kita gunakan adalah software QGIS, ya, Quantum GIS, ya, salah satu software untuk analisis geospasial yang cukup favorit, dan keunggulannya adalah salah satunya tentu saja karena softwarenya gratis. Nah, kita mulai. Yang pertama, pertanyaan, apa itu buffering? Buffering adalah salah satu analisis dalam sistem informasi geografis. Hasil analisis buffering biasanya berupa poligon. Proses analisis buffering akan menghasilkan wilayah cakupan yang dapat digunakan untuk identifikasi letak objek yang ada di dalam atau di luar lingkaran buffer. Sederhananya, dari buffering ini nanti akan kita hasilkan poligon baru dan dapat kita analisis objek yang ada di dalam atau di luar dari lingkaran buffer. Nah, analisis buffering ini pada umumnya dapat digunakan dalam kajian. Yang pertama misalkan pemetaan zonasi nilai lahan, kemudian misalkan pemetaan area daerah aliran sungai, kemudian yang ketiga misalkan pemetaan rencana perluasan jalan, yang keempat misalkan pemetaan cakupan layanan rumah sakit, yang kelima misalkan pemetaan zona jaringan listrik dan air, ya. Dan salah satu terapan yang lain dalam aspek ekonomi, ya, bidang ekonomi, misalkan kita akan menentukan lokasi dari suatu pasar, toko atau outlet yang akan kita bangun misalkan, ya, maka kita dapat didahului dengan sebuah kajian atau analisis buffering supaya kita tahu, ya, dengan analisis buffering ini sejauh mana seberapa jumlah pesaing usaha kita, ya, dari radius berapa meter itu ada berapa toko atau outlet yang sama dengan kita, mungkin radius 100 meter, 200 meter ada berapa toko atau outlet yang sama dengan kita, itu dapat kita petakan. Nah, ini salah satu pemanfaatan buffering yang mungkin mulai banyak digunakan. Nah, ini contohnya, ini gambarannya, jadi seperti ini dapat dilihat, ya, sebuah foto udaranya seperti ini. Ini adalah gambar sungai berkelok-kelok dengan digitasi berwarna biru seperti ini, ya. Kemudian kita buffering seperti ini, ya. Misalkan dalam kasusnya ini misalkan sungainya akan diperlebar ke samping kanan dan kiri misalkan 10 meter, ya, maka kita harus dikaji nih, ya, harus dikaji area mana saja, daerah mana saja, RT berapa, desa apa, RW berapa yang mungkin bakal terdampak atau jadi korban dari proses atau kegiatan pelebaran sungai tersebut, ya. Bisa, ya, dimanfaatkan, ya. Akhirnya dipetakan hasilnya seperti ini, ya. Nanti kelihatan nih daerah mana saja yang mungkin bakal tergusur. Jadi sebelum kita eksekusi kegiatan, maka dianalisis dulu dengan menggunakan analisis buffering, maka akan dapat diketahui nih, dianalisis dulu dapat diketahui hasilnya seperti apa. Nah, ini salah satu manfaatan dari buffering. Misalkan yang lain ini, contohnya seperti ini, ya. Ini sebuah daerah yang titik merah ini sentralnya mungkin sebuah areal yang mungkin misalkan saja, ya, ini harus steril, ya, atau tidak boleh ada aktivitas manusia dalam radius berapa meter, maka dapat kita petakan nih, ya. Atau mungkin dalam radius berapa meter nggak boleh ada hunian, ya, dapat kita petakan, ya, sampai sejauh mana areal yang dilarang dan areal yang diperbolehkan untuk beraktivitas, adanya aktivitas dari masyarakat atau manusia misalkan seperti itu, ya. Ini juga menggunakan analisis buffering. Nah, sebagai praktisnya, sebagai latihan saja, nanti langsung kita menggunakan software QGIS, kita langsung praktik. Ada contoh kasus yang bisa kita kerjakan, yang kita berusaha untuk pelajari. Contoh kasusnya adalah mengevaluasi jarak pasar tradisional
dan minimarket. Nah, ini kasus yang akan kita gunakan. Ya, misalkan apa? Di kota A ada aturan jarak antara pasar tradisional dan minimarket adalah 1000 meter. Ini aturan mainnya. Ya, dari aturan main tersebut muncul pertanyaan, dari kondisi existing hitunglah berapa unit minimarket yang melanggar aturan tersebut. Ini nanti kita kerjakan bersama-sama. Ya, kita dudukkan, kita pelajari bersama-sama. Adapun bahan-bahan materi atau file latihannya sudah saya bagi, saya share di link Google Drive. Nanti silahkan bisa dipraktekkan ya, sembari mungkin berjalannya video atau setelah video selesai disimak atau dilihat. Nah, selanjutnya langsung kita buka software QGIS-nya. Seperti biasa ya, seperti ini ya software QGIS. Kita buka. Untuk pertama kali jelas empty project. Nah, kita lari ke sini, ke bawah. Open Data Search Manager. Nah, kita klik sekali. Nah, kemudian muncul. Nah, kita pilih yang vektor. Ingat, pilih yang vektor. Setelah vektor, kita pilih yang sumber atau vektor dataset ini. Kita klik yang titik 3 ini. Nah, klik titik 3. Untuk kemudian kita cari data yang akan kita tampilkan atau kita olah. Kalau saya nyimpannya di D, ya, saya sarankan disimpan di tempat yang terjangkau ya, yang mudah dicari. Ya, terjangkau, mudah dicari. Kalau saya di sini di D, kemudian bahan latihan QGIS. Klik 2 kali. Kemudian ada folder namanya analisis buffering. Saya klik 2 kali. Nah, ternyata ketika diklik seperti ini, yang muncul adalah semua file, semua jenis file, dan cukup membingungkan ya. Sedangkan kita yang akan kita tampilkan, yang kita butuhkan adalah file dengan tipe SHP atau shapefile. Maka kita bisa klik di sini untuk difilter supaya yang tampil adalah file yang berformat SHP. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih S3 shapefile. Nah, seperti ini maka muncul. Ini data yang akan kita butuhkan, yang akan kita olah untuk mengerjakan tugas kita atau tutorial kita pada siang hari ini. Ini kita blok saja, blok. Ada 5 file. Ini Kecamatan Depok, data di Kecamatan Depok di Yogyakarta ya. Kemudian kita klik open. Nah, seperti ini. Setelah open, selanjutnya adalah kita add atau kita tambah. Kita tambah, kita tunggu sebentar, kemudian muncul. Setelah muncul bisa kita close lagi. Nah, seperti ini tampilannya ya. Ternyata tumpang tindih antara titik dan poligon yang ada. Maka kita beresi terlebih dahulu ya, kita tata. Yang pertama, yang paling atas adalah titik, kemudian di baris-baris keduanya adalah garis, kemudian yang terakhir adalah nanti ada poligonnya. Nah, ternyata warnanya juga hijau semua. Cukup membingungkan ya, kalau dilihat secara kasat mata itu cukup membingungkan. Ini akan kita rubah dulu supaya terlihat dengan jelas mana minimarket, mana pasar. Nah, kita pilih yang pasar dulu. Kita klik properties. Nah, untuk mengubah simbolnya, lari ke simbologi. Kemudian penanda sederhana, kita klik. Nah, kita scroll ke bawah. Saya misalkan mau yang bentuk kotak ya, bentuk kotak ya, supaya bentuknya nampak beda dengan yang minimarket. Nah, ini supaya warnanya juga mencolok, saya pilih warna merah. Kemudian supaya lebih terlihat, saya perbesar menjadi 3 mm misalkan. Nah, seperti ini. Ini terlalu besar kayaknya. Nah, setelah itu saya apply, kemudian oke. Nah, sudah terlihat ya. Ini pasar yang ada di daerah tadi Kecamatan Depok ya, di Depok. Minimarketnya juga kita ubah saja ya kayaknya ya, karena warnanya juga sama dengan poligon yang ada di belakangnya. Nah, penanda sederhana lagi, kita tambah ukurannya, kemudian warnanya kita ganti. Mungkin dengan kuning saja, warna kuning. Nah, seperti ini saja warna kuning. Oke.
masih tetap lingkaran tidak apa-apa, atau dirubah yang lain sesuai keinginan mahasiswa sekalian. Nanti apply, kemudian oke. Nah, ini sudah terlihat ternyata sebaran minimarket dan pasar di daerah Depok juga tersebar secara merata. Ini secara sekilas ya bisa kita lihat seperti ini. Ternyata di bagian sini misalkan cuma ada 2 minimarket dan 1 pasar ya. Di bagian yang lain juga ada minimarket dan pasar yang jaraknya berjauhan ya. Di bagian yang lain ternyata lebih padat, minimarket dan pasarnya lebih rapat ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah kita bikin buffer ya, kita bikin buffering, analisis buffering. Yang pertama, lari ke menu vektor, kemudian setelah vektor ke geoprocessing tools atau peralatan geoprocessing, kemudian selanjutnya pilih penyangga atau buffer. Ini kebetulan yang tampak di laptop atau QGIS saya adalah berbahasa Indonesia ya, tapi kalau seandainya pakai bahasa Inggris biasanya bahasanya adalah buffer. Setelah sudah ke penyangga atau buffer, kita pilih input layernya adalah pasar. Nah, kemudian jaraknya kita ganti. Tadi kan diminta 1000 meter, maka 1000 meter. Nah, kita ganti 1000 meter. Nah, setelah itu, kemudian filenya jangan lupa untuk disimpan. Ya, dari titik 3 ini, kemudian simpan ke berkas. Simpan di folder yang sama saja. Misalkan kita simpan dengan nama buffer, bentar, kita simpan dengan nama ini ya, buffer 1000. Nah, seperti ini misalkan. Save. Kemudian terakhir adalah run atau jalankan. Selesai, maka buffernya sudah muncul. Nah, kita beresi lagi nih, jangan lupa yang poligon itu yang di bawah. Nah, seperti ini biar terlihat ya, sudah mulai terlihat ya. Kira-kira ada beberapa minimarket yang memang menyalahi aturan ya, yang aturannya harusnya lebih dari 1000 meter dari pasar tradisional, ternyata beberapa minimarket jaraknya sangat dekat dengan pasar tradisional. Nah, kemudian untuk membedakan lagi, sebentar. Nah, ini sudah selesai. Untuk kemudian kita menjawab pertanyaan nomor 2 nih ya, berapa minimarket yang melanggar aturan, nah, yang berada kurang dari 1000 meter atau 1000 meter dari pasar tradisional. Maka kita bisa cari ini, kita bisa cari jawabannya dengan menggunakan vektor, geoprocessing tools, kemudian ke clip. Nah, ini jawabannya. Kita ke clip ya. Setelah clip, lapisan masuknya atau input layernya adalah minimarket. Kemudian overlay layernya adalah buffer 1000 meter. Buffer 1000, jangan lupa kita simpan berkasnya juga. Misalkan berkasnya namanya minimarket tak sesuai aturan. Nah, save jangan lupa. Kemudian setelah itu jalankan atau run. Nah, selesai. Ya, ini bakal terlihat beberapa minimarket yang ternyata memang melanggar aturan, yang dia itu berada kurang dari atau sama dengan 1000 meter dari pasar tradisional. Ada beberapa ya. Kemudian tinggal jawabannya nih, ya, berapa sih jumlah berapa sih jumlah minimarket yang melanggar aturan? Kita cari di sini. Kita klik ya, kemudian buka tabel atribut atau biasanya kalau QGIS-nya versi Inggris berbahasa Inggris open attribute table. Kita buka, nah, kita cari tahu ini ada berapa ini? 29 ternyata ya. Ada 29 minimarket yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, dari berapa minimarket? Kita klik yang ini, open attribute table lagi, dari 59 minimarket. Nah, maka seperti itu. Nah, ini beberapa pemanfaatan, salah satu contoh simpel dari pemanfaatan buffering yang bisa kita praktekkan dan kita gunakan.
bisa dimanfaatkan lebih luas lagi, dan silahkan dikembangkan para mahasiswa ataupun para penonton sekalian. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.